Oke, teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan pimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak atas satu kesempatan Tuhan berikan pada pagi yang baik ini untuk bisa bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu untuk bisa memperkatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dipenuhi oleh kuasa. Pimpin setiap jemaat-Mu untuk bisa mendengarkan hati yang terbuka, hati yang telah dibentuk untuk menerima setiap firman dengan baik. Berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Bapak. Diberkati mereka oleh karena Engkau Tuhan. Diberi kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Siapkan hati kami untuk belajar di sekolah minggu online Gereja Baptis Indonesia dan lainnya. Terima kasih Yesus Kristus Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya, dimanapun kita berada, kita sama-sama katakan, amin. Hai guys, halo saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki pelajaran sekolah minggu yang ke-6 ya. Kita mau belajar tentang siapa itu Filipus dan apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita lihat emang ada dua pembelajaran yang berbeda karena ini materi untuk kelas pemuda juga untuk kelas dewasa ya, ada sedikit perbedaan tapi intinya sama. Nah, firman yang akan kita pelajari saat ini itu diambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat ke-26 sampai yang ke-40. Nah, kita akan bicara tentang penginjilan. Penginjilan memang suatu topik yang sering kali dibicarakan oleh banyak orang. Ya, banyak orang juga punya ide-ide menarik dengan penginjilan, mereka punya ide-ide luar biasa, mereka punya cara pandang yang luar biasa tentang penginjilan itu sendiri. Tetapi yang jadi masalah saat ini adalah ketika mereka ditantang untuk pergi, apakah mereka pergi? Oke. Nah, yuk sekarang kita lihat. Filipus, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul bagian awal, itu adalah para diaken ya. Filipus itu salah satu diaken dari beberapa diaken yang ada. Salah satunya Stefanus yang mati dirajam. Nah, Filipus itu seorang yang sangat luar biasa. Dalam pelayanannya, banyak orang diberkati. Ya, orang Samaria di mana dia pergi memberitakan Injil di sana, mereka semua sangat diberkati. Ayat 7, kalau saya nggak salah boleh dicek. Orang-orang Samaria sangat diberkati karena Filipus bisa melakukan banyak sekali mujizat, Injil disampaikan, banyak orang percaya di sana, pelayanan dahsyat luar biasa. Bahkan sampai di sana ada seorang tukang sihir yang sangat beken, tukang sihir yang sangat hebat, yang sangat dikagumi oleh masyarakat sekitar. Tukang sihir itu yang namanya Simon, dia pun bertobat oleh Filipus. Si penginjil Filipus ini bisa mempertobatkan Simon, si penyihir. Oh, itu dahsyat sekali. Nah, yang mau kita renungkan saat ini adalah seringkali Tuhan itu memanggil seseorang untuk pergi ke tempat yang sama sekali nggak populer. Ya, ke tempat yang aneh, ke tempat yang mungkin kita pikirkan, kok Tuhan ke sana gitu. Nah, Filipus kita lihat. Filipus dipanggil kemana? Di dalam pelayanan yang sangat luar biasa, Filipus dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau kita pelajari, Tuhan pernah bilang bahwa Injil akan disebarkan mulai dari Yerusalem ya, ke Samaria, ke Yudea, sampai ke ujung bumi. Pelayanan Filipus dimulai dari Samaria. Banyak orang bertobat di sana. Tetapi Tuhan memanggil dia ke satu daerah yang sama sekali tidak populer. Ya, di mana Filipus ketika dia lagi on fire, ketika pelayanan sedang hebat-hebatnya, Tuhan panggil dia untuk pergi ke satu daerah di tanah Yudea. Sebuah jalan sempit, sebuah tempat gersang, padang gurun, hanya untuk bertemu dengan seorang yunuk. Apa itu yunuk? Sida-sida. Ya, kalau kita ketemu yunuk atau sida-sida saat ini, mungkin akan kita bully. Ya, aduh yunuk kasihan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap yunuk itu dahsyat. Dia utus Filipus lewat seorang malaikat untuk pergi dari Samaria ke satu tempat yang sangat tidak populer di daerah Yudea. Dahsyat. Nah, di sini ada perlambangan. Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Kalau kita lihat, sida-sida itu dari mana? Sida-sida itu dari tanah Ethiopia. Nah, saat itu, di zaman itu,
Ujung bumi itu bisa diartikan satu tempat yang jauh di luar kekaisaran Romawi. Nah, Ethiopia itu bisa disebut ujung bumi. Maka ketika Filipus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi dan dia mau taat, dia pergi satu tempat yang tidak populer, tempat yang sepi, dia ketemu si sida-sida ini. Di sana dia punya kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Injil diberitakan pada si sida-sida, dan puji Tuhan, sida-sida tersebut menerima dan dia minta dibaptis. Dan akhirnya Injil bisa tersiar sampai ke Ethiopia oleh karena sida-sida tersebut. Jadi ini merupakan salah satu perlambangan bahwa memang benar yang Tuhan bilang bahwa Injil itu kan tersebar dari Yerusalem ya ke Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Ini hanya satu perlambangan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini kita pun harus siap melakukannya. Bahwa kita adalah utusan-utusan Injil di dunia ini untuk memberitakan kebenaran ini. Nah, kita harus merenungkan apakah kita sendiri siap ketika Tuhan meminta kita seperti Filipus, ya, di mana saat ini mungkin pelayanan kita sedang hebat-hebatnya, mungkin saat ini pelayanan kita lagi enak-enaknya, lagi keren-kerennya, lagi luar biasanya. Tiba-tiba Tuhan perintahkan kita untuk pergi, kita pergi nggak? Seringkali mungkin kita ngeluh, aduh Tuhan yang benar, kok pergi ke sana? Hah? Pergi ke mana? Ke kampung? Ke desa? Kenapa nggak ke kota aja Tuhan? Banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita ditantang untuk pergi ke satu tempat yang sama sekali tidak populer. Ya, Injil itu bicara tentang keselamatan. Tetapi ketika kita dituntut untuk pergi, seringkali tempat itu sama sekali nggak enak. Kita harus bayar harga. Nah, kalau kita perhatikan Filipus itu sangat luar biasa. Yang pertama, ketika Tuhan minta malaikat untuk sampaikan berita ini kepada Filipus, ya, hey Filipus, engkau harus pergi. Ketika pelayanannya sedang hebat-hebatnya, Filipus diminta untuk pergi. Dan Filipus ambil satu respon. Dia bilang, siap Tuhan. Dia mau taat atas panggilan ini. Dia berespon akan panggilan ini. Dan dia pergi. Dan akhirnya, Injil bisa diberitakan sampai ke ujung bumi. Tapi hal yang berikutnya, yang dahsyat kalau kita perhatikan. Setelah si sida-sida itu terima Yesus, Tuhan bikin satu mujizat lagi terhadap Filipus. Yaitu apa? Tiba-tiba dia menghilang. Dia pergi. Ada di Asdod. Tum. Yang pertama Tuhan tantang Filipus. Hey Filipus, kau mau nggak lakukan ini buat aku? Dan Filipus berespon dengan sangat luar biasa. Dia bilang, yes Tuhan, aku mau. Ketaatan. Yang kedua, Tuhan pakai dia dahsyat. Tuhan pakai dia dahsyat. Filipus diangkat Tuhan, disimpan di Asdod untuk melakukan tugas berikutnya. Nah, sering kali gini, ketika kita diminta atau dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan pergi ke ladang misi, sering kali kita banyak bertanya. Ya, sering kali kita mungkin nuntut banyak hal, menuntut kejelasan. Tuhan, kenapa saya harus pergi ke sana? Kenapa itu tempatnya? Kenapa saya yang harus pergi? Kenapa? Why? Banyak sekali pertanyaan. Tapi satu hal, ketaatan pada perintah Tuhan itu harus mendahului kejelasan. Sekali lagi, ketaatan pada panggilan Tuhan harus mendahului kejelasan. Jadi gini, seringkali ketika kita taat melakukannya, baru jelas. Jelasnya nggak di awal. Di awal tuh remang-remang, kita bingung, kita nggak tahu. Tapi ketika kita mau taat dan kita melakukannya, di situ Tuhan akan make it clear. Di situ Tuhan akan bilang, jelas banget, ini rencanaku. Oke? Memang perjalanan kita bersama Tuhan itu sering kali menegangkan, ya bikin deg-degan. Tapi selalu berakhir dengan kemenangan. Ya, perjalanan dengan Tuhan sering kali bikin kita bingung. Aduh Tuhan, bingung banget. Tapi satu hal, selalu ada penyertaan Tuhan. Guys, kita gak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan bilang, sekali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu adalah janji yang dahsyat luar biasa. Jadi ketika kita mau melakukannya untuk Tuhan akan menyertai. Jadi dari renungan ini kita mau belajar sesuatu. Jangan main-main dengan Tuhan.
Ya, panggilan Tuhan itu pasti luar biasa, teman-teman. Pasti sangat luar biasa. Nah, pelajaran yang kali ini, kita akan lanjutkan bahas di kelas. Oke? Kita akan lanjutkan pelajaran ini di kelas masing-masing. Ya, sesuai dengan pelajarannya, sesuai dengan yang di buku. Ya, yuk kita sama-sama bahas. Banyak sekali tantangan yang akan dihadapi ketika kita mau dengar apa yang Tuhan perintahkan. Banyak sekali tantangannya. Yuk kita sama-sama bahas, kita gabung mungkin dengan Zoom, mungkin dengan Google Meet, atau dengan apapun juga. Kita sama-sama bahas. Salah satunya adalah apakah kita siap ketika Tuhan minta kita pergi ke satu tempat yang sama sekali tidak populer, satu tempat yang mungkin tidak pernah kita cita-citakan untuk pergi ke sana. Apakah kita mau? Sehingga kan banyak orang bisa dengar Injil di sana. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu di sesi berikutnya. Oke? Baiklah Himers, God bless you all. Terima kasih guys.